Oke, selamat sore teman-teman semua. Sore ini saya akan bahas satu tema khotbah yang sama dengan yang tadi pagi dibahas. Kita memasuki satu khotbah eksposisi yang baru, mulai dengan minggu ini 4 minggu ke depan, gitu ya, yaitu eksposisi surat Yudas. Katakan surat Yudas. Apa sih surat Yudas ini? Kalau kita tahu epistle of Jude, epistle itu dalam konteks Alkitab sebenarnya ini adalah surat-surat dalam perjanjian baru yang ditulis oleh para rasul untuk mengajar, untuk menegur ya, untuk menguatkan dan membimbing gereja. Nah, epistle atau surat itu menjelaskan bagaimana orang percaya harus hidup berdasarkan dengan Injil gitu. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kita, bulan yang lalu, mulai dari hari ini kita akan belajar satu surat yang baru, yaitu surat Yudas. Memang cuma satu pasal, tapi kita akan bahas selama 4 minggu. Oke? Nah, yang pasti surat Yudas ini bukan Yudas Iskariot teman-teman ya, perlu digarisbawahi, bukan Yudas Iskariot. Ini adalah Yudas saudara Yesus. Saudara biologis Yesus sebenarnya. Oke, kita akan baca, saya ke bagian 4 ayat, mulai ayat pertama sampai ayat keempat. Dan hari ini akan diberi judul dipanggil, dikuduskan, dipelihara, dan dipanggil untuk berjuang. Oke, kita akan mulai, saya akan ambil dari kitab Amplified, ya, cuman karena waktu yang sangat singkat. Tadi pagi juga terlalu panjang, saya nggak akan baca bahasa Inggrisnya. Saudara bisa baca bahasa Inggrisnya ya, karena saya yakin saudara lebih jago bahasa Inggris daripada saya. Tapi percayalah, saya udah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang menerjemahkan pakai Google Translate teman-teman semua. Google Translate dan AI. Jadi kalau ada kesalahan translate, salahkan Google ya, jangan saya. Oke, 1 sampai 4. Nah, ini bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Indonesianya. Saya akan baca buat teman-teman semua. Mulai dari ayat yang pertama. Yudas hamba Yesus Kristus. Yudas hamba Yesus Kristus. Dan saudara Yakobus menulis surat ini kepada mereka yang dipanggil, orang-orang pilihan Allah, orang-orang terpilih, yang sangat dikasihi oleh Allah Bapa dan yang dijaga, aman dan dikhususkan untuk Yesus Kristus. Ayat 2, kiranya rahmat, damai sejahtera dan kasih dilimpahkan kepada kamu, memenuhi hatimu dengan kesejahteraan rohani dan ketenangan yang dialami oleh mereka yang berjalan dekat dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sementara aku berusaha keras untuk menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama. Sementara aku berusaha keras untuk menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku terpaksa menulis kepadamu dengan mendesak, memohon agar kamu berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membela iman yang sekali untuk selamanya. Katakan, sekali untuk selamanya. Telah diberikan kepada orang-orang kudus, iman yang merupakan inti dari kepercayaan Kristen yang diberikan secara lisan kepada orang-orang percaya. Ayat yang keempat, karena ada orang-orang tertentu yang menyusup tanpa disadari seolah-olah mereka menyelinap masuk melalui pintu samping. Mereka adalah orang-orang fasik yang penghukumannya telah dinubuatkan sejak lama. Karena mereka memutarbalikkan kasih karunia Allah kita menjadi kemerosotan dan kebebasan yang tidak bermoral. Memandangnya sebagai kesempatan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan dan menyangkal dan mengingkari satu-satunya guru dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-teman semua, ini saya ambil terjemahan dari kitab Amplified. Kenapa dari Amplified? Karena kalau kita baca Amplified, itu sering ada tanda kurungnya itu, ya. Tanda kurungnya adalah penjelasan untuk ayat yang kita baca. Sebenarnya Amplified ini sangat mudah banget untuk kita yang lagi belajar sebenarnya, karena bisa ada penjelasannya. Kadang-kadang kalau di aplikasi itu kita bisa klik. Kalau di Amplified itu ada kayak tanda box gitu,
Itu kita bisa klik dan itu akan mengacu kepada ayat apa gitu. Nah ini saya langsung terjemahkan. Oke, kalau kita belajar tentang kitab Yudas ini, terus terang ini kitab yang sangat jarang untuk dibahas di gereja-gereja lain. Kenapa? Karena surat Yudas ini meskipun cuma satu ayat, ini sangat tidak enak untuk dipelajari atau didengar buat teman-teman kita yang mempelajari kasih karunia yang kebablasan. Oh ya, hyper grace gitu. Ataupun untuk teman-teman kita yang dari aliran lain, misalnya dari karismatik atau apapun juga, ini kadang-kadang gak terlalu nyaman untuk dibahas. Maka dari itu, tapi gereja kita harus berani untuk membahas ini. Kenapa? Karena ini juga Injil yang harus diberitakan. Ini juga Injil yang harus kita pelajari, ini adalah surat yang harus kita pelajari dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ingat tadi epistle itu apa? Adalah surat yang menegur untuk jemaat yang mau mengerti Injil. Gitu ya. Nah, latar belakangnya Yudas ini menulis kepada gereja yang sebenarnya sedang menghadapi infiltrasi guru-guru palsu. Jadi banyak banget guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat yang masuk ke dalam komunitas atau gereja Tuhan. Nah, ada hal yang menarik di sini. Tadi dibilang di awal Yudas hamba Yesus Kristus. Padahal Yudas itu sebenarnya adalah saudara biologis atau adik. Tapi dia nggak ngomong seperti itu. Dikatakan Yudas hamba Yesus Kristus. Yudas nggak memperkenalkan diri sebagai saudara Yesus. Tapi Yudas memilih menyebut dirinya menjadi hamba Yesus Kristus. Ini sebenarnya menunjukkan kerendahan hati Injil, bahkan kedekatan biologis dengan Yesus itu nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah percaya dan taat kepada Kristus sebagai Tuhan. Amin. Jadi istilahnya nggak ada KKN, teman-teman. Nggak ada KKN. Benar-benar ketika kita percaya, itulah yang menyelamatkan setiap kita. Nah, kita akan fokus dalam Yudas 1 dan 2, dikatakan Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus menulis surat ini kepada mereka yang dipanggil, katakan dipanggil. Siapa itu? Orang-orang pilihan Allah, orang-orang terpilih yang sangat dikasihi, katakan dikasihi oleh Allah Bapa dan yang dijaga atau dipelihara, katakan dijaga dan dipelihara. Aman dan dikhususkan untuk Yesus Kristus. Kiranya rahmat, damai sejahtera dan kasih dilimpahkan kepada kamu, memenuhi hatimu dengan kesejahteraan rohani dan ketenangan yang dialami oleh mereka yang berjalan dekat dengan Allah. Ayat ini berbicara sebenarnya tentang identitas kita semua orang percaya. Siapa yang di sini orang percaya? Amin. Apa itu identitas orang percaya? Identitas orang percaya pertama yang tadi dipanggil, kemudian dikasihi, kemudian dijaga atau dipelihara. Nah, saya akan memulai kitab pengajaran di surat Yudas ini mulai dari ayat pertama dan kedua dulu. Nanti berlanjut ke ayat yang ketiga dan keempat. Kenapa? Karena sebelum masuk ke ayat yang ketiga, kita mesti menyadari dulu, kita mesti tahu dulu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Gitu loh. Gak bisa langsung loncat ke ayat yang ketiga. Karena ayat pertama dan ayat yang kedua ini adalah dasar kita sebagai orang percaya. Jangan kebalik, gitu kan. Nah, dipanggil, dikasihi, dan dijaga. Kita mulai dengan dipanggil. Nah, hari ini saya ingin memulai khotbah dengan perkataan ini. Keselamatan dimulai bukan ketika manusia mencari Allah, tetapi ketika Allah memanggil manusia yang bahkan gak sadar sedang tersesat. Kita kadang-kadang gak pernah sadar kalau kita lagi tersesat. Seperti domba yang lagi tersesat itu. Atau lebih sederhananya gini, bukan kita yang lebih dulu menemukan Allah. Kita gak akan pernah bisa menemukan Allah, teman-teman. Allah lah yang lebih dulu memanggil kita
keluar dari gelap. Nah, kata dipanggil ini di dalam ayat 1 ini kalau kita belajar kata aslinya itu dari bahasa Yunani Perjanjian Baru memakai kata kletois atau yang dipanggil. Nah, dalam konteks Paulus ini bukan sekedar undangan umum. Ini menunjuk pada panggilan yang efektif. Jadi panggilan yang efektif, panggilan yang sungguh menghasilkan respon iman. Karena Roh Kudus bekerja di dalam hati. Katakan respon. Kenapa? Karena kadang-kadang kita yang belajar kasih karunia, yang menikmati kasih karunia, ya, yang hyper grace itu alergi dengan kata respon. Siapa yang di sini alergi dengan kata respon? Puji Tuhan, gak ada. Oh, ada satu. Kita kadang-kadang yang aliran hyper grace itu anti dengan kata respon. Kenapa? Padahal manusia itu penuh dengan respon. Sebenarnya. Ada yang bilang respon itu sama dengan kehendak bebas. Ada yang bilang gitu. Padahal respon juga bisa digerakkan oleh Allah di dalam kedaulatannya dan kehendaknya yang sempurna di dalam kita. Respon yang kita hasilkan ini ada di dalam kedaulatannya. Nah, ayat penguatnya ada di dalam Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi gak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau gak ditarik. Jadi kalau saudara hari ini bisa percaya, bukan karena saudara memilih untuk percaya, tapi saudara ditarik oleh Allah untuk bisa menjadi percaya. Nah, kata kletois atau dipanggil di sini sebenarnya dalam teologi disebut effectual calling. Apa ini effectual calling? Effectual calling adalah panggilan Allah yang tidak berhenti sebagai suara di telinga, tetapi menembus sampai ke hati. Jadi banyak banget pengajaran atau banyak banget yang kita terima itu cuma jadi pengetahuan aja. Lewat telinga menjadi pengetahuan. Padahal apa yang kita terima itu seharusnya masuk sampai ke hati dan membawa perubahan dalam hidup kita. Kalau tidak membawa perubahan dalam hidup kita, jangan-jangan itu cuma jadi pengetahuan aja. Banyak teolog-teolog tapi tidak berubah. Padahal hafal Alkitab. Karena itu menjadi pengetahuan. John Calvin bilang gini, firman yang masuk ke telinga banyak orang, dapat masuk ke telinga banyak orang. Tetapi hanya Roh Kudus yang membuatnya berakar di dalam hati. Jadi seperti tadi, firman bisa jadi pengetahuan. Tapi kita perlu Roh Kudus yang membuat firman itu menjadi hidup dan merestorasi hati kita sehingga menyadarkan dan membawa buah pertobatan buat setiap kita. Artinya gini, ada orang yang dengar khotbah yang sama, ya, kayak kita semua nih dengar khotbah yang sama, ada yang menanggapinya dengan biasa-biasa saja, tapi ada yang menangis misalnya, gitu kan? Ada yang nangis, ada yang bertobat. Itu semua bukan karena khotbahnya berbeda, tapi karena Allah sedang bekerja. Kadang kita mikir gini, saya bisa percaya karena saya akhirnya sadar. Gitu kan. Sering kan kita dengar gitu ya, gue percaya hari ini karena gue sadar nih, akhirnya sadar gitu. Padahal kita berkata sebelum kau sadar, Allah sudah bekerja. Sebelum kau mencari, Allah sudah mengetuk. Bahkan sebelum kau menangis di dalam doa-doamu, Allah sudah menanamkan kegelisahan itu di dalam hidupmu. So kalau yang hari ini gelisah, Allah lah kadang-kadang yang menanamkan itu di dalam hidupmu supaya engkau bertobat. Iman bukan bukti bahwa manusia kuat mencari Allah.
Iman adalah bukti bahwa Allah sudah lebih dulu menyentuh hati. Dosa membuat manusia bukan hanya lemah, teman-teman. Sekali lagi, dosa itu nggak membuat lemah. Dosa itu membuat kita mati rohani. Orang mati nggak bisa membangunkan dirinya sendiri, benar nggak? Nggak bisa. Kita butuh pribadi yang membangunkan. Siapa? Allah sendiri yang membangunkan. Allah yang memanggil, kemudian Allah yang memberi respon. Kadang orang berkata gini, saya nggak tahu kenapa beberapa hari ini saya gelisah terus kalau jauh dari Tuhan. Sebenarnya itu seringkali tandanya Allah sedang memanggil kita. Karena panggilan Allah seringkali datang bukan dengan suara yang keras. Enggak, tapi lewat kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Jadi Allah manggil itu bukan gini dengan suara keras. Glenn, datang kepadaku gitu. Enggak kayak gitu. Tapi lewat kegelisahan hidup kadang-kadang yang enggak bisa dijelaskan. Lewat firman yang tiba-tiba menusuk kita. Kadang-kadang lewat tangisan atau air mata yang muncul saat mendengarkan Injil. Kadang-kadang lewat rasa kosong yang dunia enggak bisa isi. Kadang-kadang hati kita sering kosong, tapi kita nggak tahu kita mesti isi apa. Cuman bisa Tuhan yang mengisi hidupmu. Nah, kalau hari ini kau percaya kepada Kristus bukan karena engkau lebih layak. Atau bukan karena engkau lebih rohani daripada yang lain. Bukan karena engkau lebih pintar memahami Injil. Kalau hari ini engkau memegang Kristus, itu karena sebelumnya Kristus sudah lebih dulu memegang engkau. So, keselamatan bukan cerita tentang manusia hebat yang berhasil datang kepada Allah. Tetapi cerita tentang Allah yang setia, yang tidak berhenti memanggil manusia pulang. So, ini yang pertama, dipanggil. Kata dipanggil itu adalah siapa yang memanggil? Bukan kita yang memanggil, kita yang dipanggil. Pasti ada pribadi yang memanggil siapa? Allah lah yang memanggil setiap kita. So, sebelum memulai segala sesuatu, kita dipanggil terlebih dahulu. Bukan dengan kekuatan kita, bukan usaha kita, tapi dialah yang memegang tangan kita. Amin. Setelah dipanggil, dikatakan dikasihi. Katakan dikasihi. Dikatakan di ayat di atas dikasihi oleh Allah Bapa. Kasih Allah bukan jawaban atas kebaikan manusia. Sekali lagi saya katakan kasih Allah itu bukan jawaban atas kebaikan manusia. Jadi ada yang mikir bahwa kita harus berbuat baik aja. Kita harus baik-baik aja. Hidup kita harus baik supaya kita dikasihi Allah. Kita sering dengar seperti itu kan? Padahal kasih Allah itu bukan jawaban atas kebaikan manusia. Tapi Allah mengasihi bukan karena kita layak untuk dikasihi. Tetapi karena kasih adalah naturnya. Jadi natur Allah, sifat Allah, pribadi Allah adalah kasih. Dia tidak dapat untuk tidak mengasihi. Dia akan selalu mengasihi. So, kasih adalah natur dari Allah sendiri. Nah, kalimat dikasih oleh Allah Bapa menunjukkan bahwa identitas orang percaya lahir dari relasi yang diinisiasi oleh Allah sendiri. Bukan dari usaha manusia untuk mencari Tuhan, tapi dari Allah yang lebih dahulu menetapkan kasih-Nya. Ayatnya ada di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Kita masih berdosa. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Loh, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah lah yang telah mengasihi siapa? Kita. So, dia mengasihi kita terlebih dahulu. Baru kita bisa mengasihi. Allah gak memulai mengasihi setelah manusia bertobat, teman-teman. Dikatakan ayatnya tadi, Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pertobatan itu justru lahir
Karena kasih Allah sudah bekerja terlebih dahulu di dalam hidupmu. Jonathan Edwards bilang gini, kasih karunia Allah mengalir dari kehendaknya yang kekal, bukan dari perubahan manusia. So artinya sebelum engkau menangis dalam pertobatan, Allah sudah lebih dulu menetapkan kasih-Nya. Atau sebelum engkau mengerti Injil, Allah sudah bekerja mendekatkan engkau. Nah sebenarnya banyak orang yang hidup dengan pola pikir gini nih. Banyak banget. Kalau saya cukup baik, mungkin Tuhan akan sayang sama saya. Gitu kan. Kayak khotbahnya Glenn kan minggu lalu gitu. Tentang manusia-manusia baik gitu. Padahal Injil itu berkata kebalikannya. Apa? Allah mengasihi dulu baru manusia diubah. Kalau kasih Allah menunggu kita baik, so gak ada seorang pun yang akan pernah diselamatkan. Kenapa? Siapa sih yang baik? Manusia itu karena dosa, gak ada yang baik. Gak ada yang baik. Karena dosa membuat kita bukan hanya kurang baik, tapi sebenarnya kehilangan arah sepenuhnya. Nah dengarkan teman-teman, kasih Allah gak menunggu manusia selesai memperbaiki diri. Kasih Allah datang justru ketika manusia gak sanggup memperbaiki apapun. Contohnya gini, misalnya ada seorang ayah. Ya. Ayah melihat anaknya jatuh ke kubangan lumpur gitu kan. Dan anaknya kotor banget. Sang ayah gak ngomong gini, nanti kalau udah bersih ya, baru aku datang. Gak ngomong gitu. Justru karena anak itu kotor, sang ayah mendekat, ya, mengangkat anak itu, dan membersihkan anak itu. Gitu kan. Begitu juga kasih Bapa. Allah gak mencintai kita setelah kita bersih. Allah mencintai kita. Lalu Dia membersihkan setiap kita. Ingat kisah si bungsu? Ketika si bungsu kehilangan segalanya. Dia udah lari dari rumahnya. Akhirnya dia kerja di kandang babi dan makan makanan babi. Ya, meskipun motivasinya salah dia pulang ke rumah. Karena dia lihat bapaknya kaya raya. Dia akhirnya pulang ke rumah dengan pakaian yang bau, badan yang bau gitu kan. Sang ayah melihat dari kejauhan, sang bapak melihat dari kejauhan, melihat anaknya. Sang bapak itu lari menghampiri anaknya, si bungsu. Dia langsung menghampiri anaknya, langsung memeluk anaknya. Dan Alkitab katakan, dia mencium anaknya. Kan bapaknya gak bilang gini kan, dia menghampiri langsung bilang, mandi dulu ya supaya bersih. Nanti kalau udah bersih baru gua peluk lu gitu. Gak ngomong gitu. Sang bapak meskipun badan si anaknya ini kotor, bau, dia tetap menghampiri langsung memeluk dan mencium dia. Kotor, bau, tetap dipeluk dan dicium. Baru dibersihkan. Itu juga kita. Hari ini, kalau engkau merasa engkau kotor, bau, penuh dengan dosa, penuh dengan ketidaklayakan, penuh dengan ketidakkudusan, penuh dengan motivasi-motivasi yang salah, hanya datang. Dan Dia akan datang memeluk engkau. Amin. Kadang orang merasa, saya terlalu banyak gagal. Gagal terus, jatuh terus. Tuhan pasti kecewa sama saya. Gitu kan? Tapi salib menunjukkan Kristus mati. Bukan untuk manusia yang sudah sempurna. Tapi untuk manusia yang hancur. Salib adalah bukti kasih Allah gak takut masuk ke wilayah yang paling gelap sekalipun, yang paling kelam sekalipun dalam hidup manusia. Kalau hari ini engkau masih berdiri di dalam iman, itu bukan karena kasihmu kepada Tuhan yang selalu stabil. Enggak.
tapi karena kasih Tuhan kepadamu yang gak pernah berubah. Ada hari ketika doa kita lemah, ya. Ada hari ketika hati kita jadi beku atau dingin. Ada hari ketika iman kita goyah. Tapi kasih Bapa gak pernah bergerak mengikuti naik turun emosi hati kita. Kita sering berubah-ubah dalam mencintai Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah berubah dalam mengasihi anak-anaknya. Maka dari itu keselamatan gak bisa menghasilkan kesombongan. Gak bisa. Kenapa orang yang sadar dirinya dikasihi akan sulit untuk meninggikan diri? Karena ia tahu semua bermula dari kasih yang gak pantas untuk diterima. Gak pantas. So kalau hari ini engkau masih ada di dalam Kristus, meskipun masa lalumu kelam, meskipun mungkin engkau baru melakukan apa yang kau tahu bahwa Tuhan gak suka ini sebenarnya. Meskipun engkau habis jatuh mungkin. Itu bukan karena engkau berhasil mempertahankan kasihmu kepada Allah. Tapi karena Allah Bapa gak melepaskan kasihnya atas kamu. Amin. Dia tidak pernah melepaskan kasihnya atas kamu orang-orang pilihannya. So tadi dipanggil, kemudian dikasihi, setelah itu dijaga atau dipelihara. Katakan dijaga dan dipelihara. Dikatakan di atas tadi di ayat, dipelihara untuk Yesus Kristus. Nah dasar kata dijaga atau dipelihara, itu dari kata Yunani teteremenois. Susah banget ya, gak apa-apalah. Berasal dari kata tereo. Apa itu? Artinya menjaga, memelihara, mengawasi terus-menerus, menjaga tetap aman. Nah, kata ini berbentuk perfect passive participle. Apa pula ini? Perfect passive participle. Hanya guru Inggris yang tahu ini. Festo tahu? Ini menunjukkan sesuatu yang sudah dilakukan dan terus berlangsung. Artinya apa? Orang percaya telah ditempatkan dalam pemeliharaan yang aktif dan berkelanjutan oleh Allah. So bukan penjagaan yang sesaat atau temporary, enggak. Bukan perlindungan pemeliharaan musiman, enggak. Tapi penjagaan terus menerus sampai akhir. Nah Yohanes 10 ayat 28 bilang, tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Gak ada yang bisa merebut orang-orang pilihan Allah dari tangan Allah. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Kita semua dipelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan Allah, bukan kekuatan kita, kekuatan Allah. Filipi 1 ayat 6, ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, ia yang memulai, akan meneruskannya sampai pada akhirnya. So ketika kamu merasa bahwa oke, ia yang memulai, tapi gak bisa sampai akhir, gitu kan? Karena kamu merasa kamu akan menggagalkan apa yang dimulai oleh Tuhan. Sebenarnya kamu lagi sombong. Dia Tuhan loh, dia maha kuasa, dia yang berdaulat, siapa kita? Dia bisa menciptakan kita, kita cuma butiran kecil, kayak Glenn pernah khotbah, kecil banget. Dia kalau mau melenyapkan kita gampang banget. Tapi kalau dia sudah memilih kita, dia pasti akan memelihara kita sampai akhir. Amin. Nah di dalam teologi Calvin ini berbicara tentang perseverance of the saint. Apa itu? Orang kudus bertekun sampai akhir bukan karena kemampuan pribadi, tetapi karena Allah menjaga mereka. Nah di dalam Westminster Convention of Faith mengajarkan mereka yang telah diterima dalam Kristus tidak dapat sepenuhnya atau akhirnya jatuh dari keadaan kasih karunia, tetapi pasti bertekun sampai akhir.
Pasti. So artinya apa? Iman kita bisa goyah. So, saudara, kalau iman goyah itu biasa. Iman kita bisa goyah. Bahkan air mata kita mungkin bisa habis. Kekuatan kita bisa turun. Tapi anugerah Allah gak akan pernah putus buat setiap kita. Gak akan pernah putus. Kadang orang berpikir gini, kalau saya lemah begini terus ya, mungkin Tuhan udah kecewa nih. Gitu kan? Kalau gue jatuh terus, jatuh bangun, Roma Irama. Mungkin Tuhan udah kecewa. Bener lagu Roma Irama ya? Bener. Oh, siapa? Oh, Maggie Set. Hebat lo, bisa tahu loh. Oh iya. Ketahuan sering dengerin. Mungkin Tuhan udah kecewa. Gitu kan? Padahal Alkitab menunjukkan kelemahan orang percaya gak pernah mengejutkan Allah. Gak pernah. Tuhan itu tahu rapuhnya kita semenjak awal. Ingat, Dia yang merancang kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Dia yang menenun kita di kandungan ibu kita. Dia yang memilih kita dari awal. So, Tuhan tahu rapuhnya kita sejak awal. Dan justru itu, karena itu pemeliharaannya diperlukan. Allah gak menyelamatkan lalu membiarkan kita berjalan sendiri. No. Ia menyertai, menopang, dan menjaga sampai garis akhir. So, jadi bukan gini, aku menjaga diriku untuk tetap selamat. Enggak gitu. Karena kalau keselamatan bergantung penuh kepada kestabilan manusia, penjagaan manusia, enggak ada yang bisa bertahan. Enggak akan ada. Hari ini kuat, besok jatuh loh. Gitu loh. Hari ini bisa semangat, besok dingin kayak es. Hari ini kita bisa menang, gitu kan. Gua lebih daripada pemenang, gitu kan. Besoknya capek, lelah. Tapi ini, Allah menjaga kita bahkan pada hari ketika kita sendiri hampir kehilangan kekuatan untuk berdiri. Ilustrasinya gini, ada anak nyebrang. Anak kecil nyebrang sambil memegang tangan bapaknya, ayahnya gitu kan. Nah, genggaman si anak ini kan kadang-kadang longgar, bener kan? Karena dia terdistract oleh banyak hal. Kadang-kadang genggamannya longgar. Kadang-kadang mungkin sampai terlepas. Tapi yang menentukan keselamatan si anak ini bukan genggaman si anak. Enggak. Tapi genggaman ayahnya. Genggaman ayahnya. Begitu juga iman. Kadang doa kita ini lemah. Kadang doa kita bolong-bolong. Kadang hati kita ini rapuh, goyah. Tapi tangan Kristus gak pernah berubah. Tangan Kristus gak pernah berubah. Ada masa ketika seseorang merasa saya masih percaya nih. Saya masih percaya. Tapi rasanya capek banget. Lelah banget. Justru di situ pemeliharaan Allah paling nyata. Karena banyak orang bertahan bukan karena merasa kuat, tapi karena diam-diam Allah gak membiarkan mereka jatuh sepenuhnya. Kadang kita baru sadar setelah lewat masa sulit, ternyata Tuhan tidak meninggalkan. Loh, kalau saudara ada di tempat ini hari ini, sudah berapa banyak masa sulit yang saudara hadapi? Ketika saya berdiri di depan saudara ini, beberapa waktu yang lalu saya mengalami masa yang sangat sulit. Saya utang bermiliar-miliar, yang saya sendiri istilahnya gini loh, kolor gua pun ngutang, teman-teman. Utang lebih besar daripada aset. Iya kan? Kalau lebih besar daripada aset berarti kolor kita ngutang juga kan? Gitu. Nah, itu yang saya alami. Itu yang saya alami. Tapi benar, pemeliharaan Tuhan tidak pernah putus dalam hidup saya. So,
hari ini saya bisa berdiri di depan. Hari ini saya bisa belajar Injil. Dan hari ini ketika saya berdiri di depan, saya bisa mengucap syukur atas apa yang saya lalui sebelumnya. Gitu. Kenapa? Karena ternyata dia gak pernah meninggalkan saya. Saya mengucap syukur. Justru mengucap syukur karena pernah melewati itu. Kalau gak ada peristiwa itu, mungkin saya gak ada di tempat ini hari ini. Bisa mengenal Injil, bisa mengenal kabar baik. So, saat iman kita lemah, penghiburan terbesar itu bukan kata-kata motivasi. Seringkali kalau kita lemah, kita cari kata-kata motivasi. Ya kan? Browsing, wih kata-kata motivasinya tepat banget, masukin di situ, gitu kan. Saat kita lemah, iman kita lemah, ada kata-kata, aku harus lebih kuat, wih masukin aku harus lebih kuat. Enggak kayak gitu. Tetapi Kristus enggak melepaskan miliknya. Charles Spurgeon bilang gini, jika saya harus memegang Kristus sendiri, saya sudah lama jatuh. Tetapi karena Kristus yang memegang saya aman. Ketika saya memegang Kristus, tangan kita bisa lepas. Tapi kalau Kristus yang memegang kita, meskipun tangan kita lepas, dia tetap memegang kita. Sehingga hari ini kita aman. Karena itu orang percaya gak boleh bangga saat bertahan. Kalau hari ini masih bisa berdiri itu bukan karena kamu punya piala kemampuan pribadi. Tapi itu anugerah pemeliharaan. Banyak kali kita mengira sedang kuat, padahal sebenarnya kita lagi ditopang. Amin. So tadi apa? Dipanggil, dikasihi, dijaga atau dipelihara. Itu adalah dasar terlebih dahulu untuk setiap kita orang percaya. Ya, Yudas mengajarkan hal itu terlebih dahulu. Ini adalah modal kita, ini adalah identitas kita. Baru kita masuk ke ayat yang ketiga. Dikatakan gini, saudara-saudara yang terkasih, sementara aku berusaha keras untuk menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku terpaksa menulis kepadamu dengan mendesak, memohon agar kamu berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membela iman yang sekali untuk selamanya telah diberikan kepada orang-orang kudus. Iman yang merupakan inti dari kepercayaan Kristen yang diberikan secara lisan kepada orang-orang percaya. Nah, di sini ada kata penting berjuang. Katakan berjuang. So, ketika kita berjuang, kita sudah punya identitas terlebih dahulu. Apa identitasnya? Kita dipanggil, kita dikasihi, kita dijaga, dan kita dipelihara. So, dasarnya adalah itu, baru kita berjuang. Bukan kebalik, jangan dibalik. Jangan kita berjuang untuk mendapatkan panggilan, mendapatkan kasih Allah, dan mendapatkan pemeliharaan Allah. Enggak, tapi kita mendapatkan itu semua dulu, baru firman-Nya berkata berjuang. Nah, berjuang ini dalam bahasa Yunani, yaitu baca sendiri karena susah. Karena saya nggak pernah belajar bahasa Yunani. Daripada nanti saya dimarahin sama ahli yang bahasa Yunani atau orang-orang Yunani, maka itu baca sendiri. Tapi akar kata ini berkaitan dengan arena pertandingan atletik. Bertanding, berjuang keras, mengeluarkan tenaga penuh. So ini bukan kata pasif. Kalau saudara membaca ini ternyata ini kata pasif, ya. Belajar lagi bahasa Indonesia, teman-teman. Ini adalah kata perjuangan aktif. Maknanya
Iman Kristen itu gak dijalani dengan autopilot. Ya, autopilot itu bisa jalan dengan sendirinya gitu kan. Pesawat itu ada autopilot. Ada autopilot bisa jalan sendiri gitu kan. Nanti saudara buka aja autopilot itu apa. Dan gak cukup berkata, saya sudah percaya. Saya sudah percaya. Nah Yudas berkata, kita atau gereja harus terus menjaga iman itu. Nah dalam bahasa Yunani kuno, atlet itu gak bisa masuk arena dengan santai. Gak bisa. Kalau di Kolosium itu, ya, itu harus masuk dengan disiplin tinggi. Harus disiplin, harus penuh dengan kesiapan, ya udah berlatih terus-menerus, dan kesadaran bahwa ada lawan. Seringkali kita gak sadar kita ada lawan loh. Gak sadar. Dosa adalah lawan kita. Kita gak sadar. Begitu juga gereja. Karena gereja gak hidup di ruang netral, so gereja selalu ada tekanan. Selalu ada penyimpangan. Penyimpangan demi penyimpangan. Selalu ada ajaran yang ingin menggeser pusat Injil. Selalu ada. Nah, di sini gini, kenapa Yudas tiba-tiba berubah topik? Kan awalnya dia ingin menulis sukacita keselamatan kita bersama. Benar kan? Tapi tiba-tiba dia perlu menulis sesuatu yang sangat mendesak. Berarti ini adalah sesuatu yang penting dan sangat penting yang harus dibahas. Ada saat ketika pengajaran yang nyaman, kadang-kadang harus berhenti. Karena keadaan menuntut kejelasan. Ada masa gereja perlu berbicara tentang penghiburan. Ya. Tapi ada masa gereja wajib, sekali lagi wajib berbicara tentang peringatan. Nah ini relevan bagi pelayanan kita hari ini sebenarnya. Kadang orang lebih suka tema yang menenangkan, benar atau benar? Tentang berkat, wis gitu kan, mujizat. Usir-usir setan gitu, wah lebih seneng. Kadang-kadang setan diusir sama setan. Lah kan setan bisa ngusir setan ya, gitu kan. Gitu. Tentang pemulihan, tentang kemenangan, happy banget. Saya ngomong semua itu penting, iya benar itu penting. Tapi ketika kesalahan mulai masuk, kesalahan pengajaran mulai masuk, nah gembala harus setia, harus berani berkata. Ada sesuatu yang harus dijaga. So, pertanyaannya apa yang harus dijaga? Apa yang harus dijaga? Apa yang harus diperjuangkan? Nah ayat di atas mengatakan gini. Iman yang telah disampaikan satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Ini kalimat yang penting banget. Maknanya gini, inti Injil itu udah lengkap dalam pewahyuan para rasul. Udah lengkap. Injil kita itu udah komplit. Enggak ada Injil baru. Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang karya Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib dengan sempurna. Injil menceritakan tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Gak ada Injil yang baru, kabar baik yang baru, gak ada. Gak ada tambahan keselamatan. Keselamatan itu sudah penuh, gak perlu ditambah-tambahin. Gak ada upgrade kebenaran, gak ada. Gak ada otoritas baru yang setara dengan firman. Gak ada. Nah yang ditolak oleh ayat ini sebenarnya adalah relativisme doktrin, Injil tambahan, dan penafsiran liar. Apa sih itu? Relativisme doktrin itu semua tafsiran sama benarnya, padahal Alkitab punya maksud yang objektif. Itu relativisme doktrin. Injil tambahan itu apa? Keselamatan plus apa? Plus budaya misalnya. Keselamatan plus ritual manusia. Banyak.
Keselamatan plus perbuatan, plus prestasi rohani misalnya gitu kan. Kita selamat kalau misalnya udah bisa pelayanan, kita selamat kalau udah bisa khotbah, kita selamat kalau udah bisa WL, kita selamat kalau kita bisa doa 24 jam. Enggak, kita enggak diminta seperti itu. Enggak diminta seperti itu. Nah itulah Injil tambahan. Nah kalau penafsiran liar, yaitu apa? Firman dipakai untuk membenarkan keinginan pribadi. Saya dulu sering seperti itu teman-teman. Lagi ngadepin masalah, cari ayat yang cocok. Habis cocok, tulis, masukin story. Gitu kan? Seringkali kayak gitu. Nah ketika manusia mulai menyesuaikan Injil dengan kenyamanan zaman, biasanya Injil itu perlahan kehilangan salibnya. Nah dalam aplikasi gereja modern, hari ini banyak pengajar terdengar rohani, tapi pelan-pelan menggeser pusat Injil. Dengarnya rohani banget. Penuh dengan kata-kata motivasi kadang-kadang. Mimbar gereja dijadikan untuk ajang motivator. Bukan penginjil. Kasih karunia tanpa pertobatan. Apa itu? Seolah anugerah berarti dosanya nggak perlu dilawan. Karena ada anugerah. Atau padahal anugerah sejati itu selalu menghasilkan perubahan hidup kan? Gitu loh. Nah kita selalu ngomong karena anugerah dosa nggak perlu dilawan. Nanti juga hilang sendirinya gitu kan. Enggak, itu namanya kasih karunia tanpa pertobatan. Ada yang justru malah menyelami dosa. Dosanya enak banget, udahlah biarin aja kan kita udah dapat anugerah. Ada yang gitu. Ada yang tahu kita salah, terus kita ngomong, udahlah setahun lagi gue baru bertobat. Biarlah hari ini gue menikmati dulu. Ada yang gitu juga. Kan kalau udah dipilih, kalau udah ditetapkan, tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. So ya udah nggak apa-apalah, kompromi. Sering kayak gitu. Ada juga Yesus tanpa salib. Apa itu? Bicaranya berkat aja terus. Tanpa bicara kematian atau penyangkalan diri. Gak pernah bicara tentang penderitaan. Loh, saya pernah datang ke satu ibadah, teman-teman. Itu yang khotbah, bahkan boro-boro ngomongin salib. Ngomongin Yesusnya aja gak ada. Apa yang diomongin? Saya sudah melakukan ini. Saya sudah melakukan, waktu saya bernubuat untuk orang itu, gitu kan. Waktu saya mendoakan orang itu, waktu saya, dan saya, aku, diriku, dan saya. Lupa Yesusnya. Apalagi salibnya. Lupa. Jadi yang jadi Yesus siapa? Saya. Yang jadi Yesusnya saya. Ada yang kayak gitu. Ada juga iman tanpa ketaatan. Seolah percaya cukup di mulut. Mulut ngomong percaya, tapi gak ada buah dalam hidup. Gak ada. Nah, penyimpangan itu bukan masuk lewat sesuatu hal yang terang-terangan gitu, enggak. Tapi seringkali lewat kalimat-kalimat yang halus gitu. Yang gak perlu terlalu keras gitu. Yang penting kasih. Gak perlu dengan doktrin yang terlalu keras gitu enggak. Padahal sering justru di situ fondasi mulai bergeser. Berjuang mempertahankan iman berarti bukan sekedar melawan ajaran sesat yang besar. Tapi juga menjaga hati kita dari kompromi-kompromi kecil. Karena banyak orang gak meninggalkan iman secara tiba-tiba, enggak. Biasanya dimulai dari toleransi kecil terhadap kebohongan-kebohongan kecil
dalam hidup kita. Kadang ancaman terbesar bagi iman bukan serangan dari luar, tapi kelonggaran dari dalam. Kelonggaran dari dalam, guys. Kelonggaran itu kita yang bikin. Gitu. Kita nggak mau menyangkal diri. Kenapa? Nggak enak rasanya. Keluar dari comfort zone, nggak enak rasanya. Gitu kan. Nah, kemudian ada pertanyaan gini. Kenapa iman harus diperjuangkan? Gitu kan. Bukankah iman itu didapat karena kasih karunia atau pemberian? Kemudian ayat di atas itu kan dikatakan kita dipanggil, dikasihi, dijaga, atau dipelihara. Terus kenapa kita mesti berjuang? Kemudian ada ayat yang mengatakan bahwa gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Terus kenapa kita mesti perjuangkan? So, jawabannya, iman memang anugerah Allah. Tapi iman yang dianugerahkan itu justru bekerja aktif, bertahan, berjuang, dan berbuah. So nggak ada kontradiksi antara iman yang adalah pemberian dan iman yang harus diperjuangkan. Karena Allah bukan hanya memberi iman. Sekali lagi, karena Allah bukan hanya memberi iman, tapi juga memelihara umatnya melalui perjuangan itu sendiri. Allah yang memberi iman juga Allah yang memakai pergumulan setiap kita, pergumulan iman sebagai alat pemeliharaannya. Penjelasan sederhananya gini, bayangkan gini, ada ayah yang baik hati membelikan anak kecilnya sepeda. Beliin sepeda yang bagus, dikasih ke si anak, terus ayahnya ngajarin anaknya naik sepeda, gitu. Biasanya ayahnya akan pegang sepedanya di belakang kan, gitu sambil dijalanin, gitu. Bahkan kadang-kadang sang ayah mesti lari, untuk apa? Menjaga si sepeda itu, gitu kan, supaya bisa tetap berjalan dan supaya anaknya nggak jatuh. Tapi anak itu tetap harus ngayuh sepedanya. Tetap harus dikayuh. Kan terus si anak nggak ngomong gini kan, kalau ayah udah kasih sepeda, kenapa aku masih harus ngayuh? Kalau Tuhan udah kasih karunia, kenapa aku masih harus berjuang? Nah, inilah kesalahpahamannya. Karena justru mengayuh ya adalah bagian dari cara ayahnya membuat anak itu bisa benar-benar bertumbuh. Atau kita berjuang atau penyangkalan diri kita itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk bisa membuat kita benar-benar bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Jadi gini, mengapa enggak bertentangan? Kenapa enggak bertentangan? Benar, iman berasal dari kasih karunia, pemberian, itu benar. Ya, dikatakan di Efesus 2 ayat 8, kita semua diselamatkan oleh iman bukan karena hasil usahamu, gitu kan, tapi pemberian Allah. Karena kan kita selalu belajar gini, iman bukanlah kemampuan alami manusia. Orang mati rohani nggak bisa menghasilkan iman sendiri, bener kan ya? Gitu ya. Kenapa? Karena dosa kita itu mati. Nah, orang mati nggak bisa merespon apapun juga. Kalau orang mati bisa merespon, kabur semua. Orang mati gak bisa merespon apapun juga. Nah, Roh Kuduslah yang membangkitkannya. Roh Kuduslah yang memberi respon percaya. Jadi benar iman lahir dari anugerah, ya benar. Kasih karunia dari Tuhan, ya benar. Tapi bukan prestasi manusia, bukan kehebatan manusia, bukan usaha manusia. Tapi iman yang hidup juga pasti akan aktif. Ingat, iman ditanamkan di dalam kita. Ya, Roh Kudus yang mengaktifkan iman itu, maka iman akan selalu aktif karena iman yang sejati itu bukan benda mati lagi. Oleh Roh Kudus iman sudah dihidupkan. Jadi ia hidup, ia bergerak, ia bertahan, ia melawan dosa, ia menjaga kebenaran. So di dalam Yudas 3 tadi memakai kata itu berjuang keras, bertanding sungguh-sungguh. Artinya iman sejati bukan iman yang pasif. Iman sejati bernapas, berjalan, dan bertahan.
Nah inilah perseverance of the saint juga bukan berarti tanpa perjuangan. Gitu kan? Orang kudus pasti dipelihara sampai akhir. Tapi bagaimana cara Allah memelihara? Tentunya melalui sarana firman Tuhan. Lewat doa, lewat persekutuan, lewat teguran. Dia memelihara. Lewat persekutuan, lewat pergumulan melawan dosa. Ini termasuk. Lewat ketekunan menjaga Injil. Ini juga termasuk. Jadi Allah menjaga kita melalui proses perjuangan itu. Bukan terpisah darinya. Pemeliharaan ilahi enggak membuat orang percaya pasif. Justru memberi tenaga untuk tetap setia. So kemudian kenapa kita harus berjuang kalau dijaga? Karena penjagaan Allah tidak menghapus tanggung jawab manusia. Manusia diciptakan bukan menjadi robot. Setuju dengan saya? Contoh Petrus. Siapa setuju Allah menjaga Petrus? Tapi Petrus tetap diperintahkan untuk berjaga-jaga. Benar apa enggak? Dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini adalah satu perintah loh, gitu kan. Bayangkan gini, seorang memegang tangan anaknya tadi, yang seperti tadi itu, anak itu aman karena ayahnya megang, benar kan? Anaknya enggak duduk pasif, ia ikut melangkah. Sang anak waktu dipegang sama ayahnya, nyebrang, dia ikut melangkah. Nah keselamatan demikian juga. Kita berjalan karena dipelihara, bukan berjalan supaya dipelihara. Jangan kebalik, kita berjalan karena dipelihara, bukan berjalan supaya dipelihara. Kemudian dikatakan, weh gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, gitu kan? Tapi kenyataannya, benar gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, itu benar. Tapi kenyataannya masih banyak yang harus dilawan, teman-teman. Dikatakan di Roma, gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tapi di dalam Roma itu juga penuh dengan panggilan, matikanlah dosa. Di Roma yang sama bilang hiduplah oleh roh. Di Roma yang sama dikatakan bertahanlah di dalam penderitaan. Jadi jaminan kasih Allah bukan alasan kita jadi lengah. Tapi justru dasar keberanian untuk berjuang. Karena aman di tangan Allah, orang percaya berani bertarung tanpa takut kehilangan identitasnya. Kadang kita mikir gini, kalau Tuhan menjaga, saya kan tinggal santai aja gitu kan. Banyak yang mikir gitu kan. Saya juga mikir kayak gitu kok. Kalau Tuhan udah jaga, santai lah gitu kan. Nah pikiran manusia ini kebalik-balik teman-teman. Kebalik-balik. Karena dosa, manusia menjadi cacat. Pikirannya kebalik-balik. Nah iblis itu senangnya memutarbalikan kenyataan yang sebenarnya. Itu kan tugas iblis, benar gak? Padahal justru karena Tuhan menjaga, kita mampu berdiri terus. Kita ada di tempat ini, kita ada di sini hari ini, karena Tuhan menjaga. Karena Tuhan memelihara kita. Anugerah gak membatalkan perjuangan. Anugerah memberi alasan dan tenaga untuk terus berjuang. Jadi formula sederhananya gitu. Gini, Allah memberi iman, Allah lah yang memelihara iman, orang percaya menjalani perjuangan iman, semua tetap oleh anugerahnya. Amin. Nah kalimat tepatnya gini, iman bukan hasil perjuangan manusia, tapi iman yang sejati selalu menghasilkan perjuangan. Nah kita kan sering dengar, sekali selamat tetap selamat, benar kan gitu ya. Bahkan di modul U-Class kita ada apakah sekali selamat tetap selamat, modul 3. Tapi ini bukan berarti orang percaya boleh jadi pasif guys. Melainkan berarti Allah yang sungguh menyelamatkan akan juga sungguh memelihara kita sampai akhir. Dan salah satu cara Allah memelihara adalah melalui perjuangan iman, respon, disiplin rohani, dan ketekunan. Jadi perjuangan itu bukan lawan dari kasih karunia. Perjuangan adalah buah dari kasih karunia. Dan kedaulatan Allah gak bisa dibatalkan oleh respon manusia.
Justru respon manusia adalah bagian dari cara Allah menjalankan kedaulatannya. Kadang saya mikir gini loh, respon manusia berarti kehendak bebas, gitu kan? Nah, kalau kehendak bebas berarti kan kita bisa salah. Kalau kita orang panggilannya, kita punya kehendak bebas kita ini akan menentukan, katanya gitu kan? Iya, akan menentukan. Tapi di dalam semuanya itu ada kedaulatannya. Kalau kita berpikir bahwa respon kita bisa menggagalkan rencana Allah, berarti kita berpikir diri kita lebih besar daripada Allah. Kenapa? Kedaulatannya bisa menggerakkan respon kita. Loh, dia bisa menciptakan kita kok. Untuk menggerakkan respon kita mah gampang banget. Gitu kan? Kedaulatan Allah gak bisa dibatalkan oleh manusia. Oleh respon manusia. Filipi 2 ayat 12-13 bilang, kerjakan keselamatanmu karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Perhatikan urutannya. Kamu mengerjakan, ya, karena Allah bekerja. Kita mengerjakan itu karena Allah bekerja. Bukan Allah bekerja lalu kamu gak perlu apa-apa. Kan gak ngomong gitu. Atau bukan juga kamu bekerja supaya Allah bekerja gitu. Enggak. Tapi Allah bekerja dan kita semua merespon. Respon manusia adalah hasil kerja Allah yang lebih dulu aktif. Amin. Nah, Petrus kan bilang gini. Yesus ngomong gini sama Petrus. Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Yesus pernah ngomong gitu kan ke Petrus ya. Gitu waktu sebelum Petrus menyangkal Yesus. Dikatakan aku berdoa untuk engkau supaya imanmu gak gugur. Nah, itulah kedaulatan Yesus. Bahwa Petrus imannya gak akan gugur. Tapi Yesus juga ngomong gini, dan jika engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itulah respon manusia. Jadi Kristus menjaga Petrus, tapi Petrus tetap harus bangkit. Karena Allah menjaga, kita dapat berjuang. Karena Allah berdaulat, perjuangan kita gak akan pernah sia-sia. Amin. Kesalahan yang harus dihindari kalau kita hanya menekankan usaha aja. Usaha akan jatuh kepada legalisme. Tapi kalau hanya menekankan kedaulatan terus, kedaulatan tanpa respon, itu akan jatuh kepada pasifisme rohani, pasif. Dan Injil menjaga keduanya tetap utuh. Amin. Yuk kita lanjut lagi dengan cepat ke ayat yang terakhir. Karena ada orang-orang tertentu yang menyusup, masuk tanpa disadari. Seolah-olah mereka menyelinap masuk melalui pintu samping. Mereka adalah orang-orang fasik yang penghukumannya telah dinubuatkan sejak lama. Nah, kalau dalam terjemahan LAI, terjemahan baru dikatakan telah lama ditentukan untuk dihukum. Berarti di dalam kairosnya Tuhan, kairosnya Allah, mereka sudah dipredestinasikan. Ngeri banget ya. Nah, ini yang kadang-kadang gereja gak mau share. Karena mereka memutarbalikkan kasih karunia Allah kita. Menjadi kemerosotan dan kebebasan yang tidak bermoral. Nah, kalau di dalam terjemahan LAI dikatakan gini. Menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu. Jadi memandangnya sebagai kesempatan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan menyangkal dan mengingkari satu-satunya guru dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya bahaya terbesar itu datang dari dalam, bukan dari luar. Ancaman terbesar bagi gereja juga sering bukan serangan yang terang-terangan. Enggak, tapi suara yang terdengar rohani namun perlahan menggeser Injil. Enggak semua yang memakai bahasa rohani membawa kebenaran rohani.
dikatakan ada orang tertentu yang menyusup, gitu kan. Bahasa Yunani dalam Yudas menunjukkan gagasan masuk diam-diam tanpa segera terlihat. Bukan dengan label, saya guru palsu loh. No, enggak dengan cara itu. Tapi mereka masuk ke dalam komunitas. Mereka masuk ke dalam gereja. Mereka masuk ke dalam perkumpulan-perkumpulan rohani. Bahasanya akrab banget. Bahasanya nyaman, nyambung gitu kan. Nada bicaranya rohani banget. Kadang bahkan memakai selalu istilah-istilah Alkitab. Tapi substansinya perlahan-lahan berubah. Jarang dimulai dengan penolakan terang-terangan terhadap Injil. Biasanya dimulai dengan sedikit penggeseran. Gitu kan. Sedikit melunakan dosa. Atau kompromi, udah biarin gak apa-apa. Udah dosa itu gak apa-apa. Kompromi. Sedikit mengaburkan kebenaran. Atau sedikit menyesuaikan firman dengan kenyamanan. Aduh kalau habis makan gak ngerokok gak enak. Nyaman gitu kan. Gitu kan seringkali kan gitu nyaman. Nah tiba-tiba Roh Kudus negur, jangan ngerokok gitu misalnya gitu kan. Itu gak baik buat kesehatan misalnya gitu. Tapi kita ngomong, gak apa-apa cuma ngerokok aja kok. Kan dilarang merokok itu gak ada di gereja, adanya di pompa bensin. Gak ada di Alkitab, adanya di pompa bensin gitu kan. Nah justru karena sedikit itu sering gak segera kerasa. Nah ilustrasinya gini, ada air bersih, ketetesan racun. Warnanya tetap masih sama kan, gitu kan. Rasanya mungkin belum terlalu berubah, tapi substansinya udah berubah karena air itu udah jadi racun. Begitu juga ajaran, kadang yang berbahaya justru bukan yang ekstrim. Enggak, tapi justru pengajaran yang hampir benar. Kalau ekstrim kita udah pastilah nggak akan denger ya, gitu kan. Tapi pengajaran yang hampir benar, itu yang bahaya. Nah musuh gereja sering memakai bahasa rohani. Karena kebohongan yang telanjang itu gampang banget ditolak. Tapi kebohongan yang dibungkus dengan ayat itu sering diterima. Setan itu jarang datang bawa tanduk. Karena kalau datang bawa tanduk kita udah tahu itu setan. Tapi ia sering datang membawa kalimat yang terdengar saleh. Terdengar baik. Nah, ciri guru palsu itu menyalahgunakan kasih karunia dan menyangkal Kristus sebagai Tuhan. Menyalahgunakan kasih karunia itu apa ini yang disorot Yudas. Kasih karunia dipelintir menjadi alasan untuk hidup tanpa pertobatan. Bentuk modernnya gini, yang penting Tuhan tahu hati saya. Atau Tuhan kan kasih. Tuhan kan kasih. Atau kita gini, kita semua kan orang berdosa. Semua orang juga berdosa. Atau kasih karunia berarti gak perlu terlalu keras kepada diri sendiri. Masalahnya kasih karunia dipakai untuk membela sesuatu yang justru mau dihancurkan oleh kasih karunia itu sendiri. Nah Alkitab udah menjawab ini. Di dalam Roma 6 ayat 1-2 dikatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia bertambah? Sekali-kali tidak, gitu kan. Gampang jawabnya. So Paulus dengan tegas bilang, anugerah atau kasih karunia bukan izin untuk berdosa. Anugerah adalah kuasa untuk keluar dari dosa. Kasih karunia sejati gak membuat dosa terasa ringan. Kasih karunia justru membuat kita sadar betapa mahal harga pengampunan itu. Banyak orang yang berkata Tuhan pasti ngerti kok. Gitu kan? Tuhan pasti ngerti kok. Pertanyaannya gini, dengarkan saya. Apakah kalimat itu, kalimat Tuhan pasti ngerti, itu datang
atau lahir dari pertobatan? Atau dari keinginan untuk mempertahankan dosa? Tuhan pasti ngerti kok. Nah, jawabannya dalam hati kita. Lahir dari pertobatan kita atau keinginan pertahankan dosa. Karena dua kalimat ini terdengar sama sebenarnya. Tapi hatinya berbeda. Hatinya beda. Nah, Tuhan itu selalu lihat hati kita, teman-teman. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah akan terpancar kehidupan. Itu seperti itu. Nah, guru palsu itu juga akan menyangkal Kristus sebagai Tuhan tadi kan. Nah, Yudas berkata mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan. Ini enggak selalu lewat pernyataan verbal aja. Enggak. Tapi sering justru lewat cara hidup. Karena seseorang bisa mengaku, yes, Yesus juru selamat saya. Tapi menolak ketika Yesus memerintah area hidup tertentu kita. Menolak ketika kita harus menyangkal diri terhadap berhala kita. Penyangkalan itu praktis. Dan sangat umum hari ini. Gini, mengaku Kristus, tapi keputusan hidup sepenuhnya ditentukan oleh ego kita. Mengaku Injil, tapi firman hanya dipakai, dicocok-cocokin aja. Mengaku Tuhan mimpin kita, tapi gak rela tunduk ketika firman menegur kita. Nah, banyak orang gak menyangkal Kristus dengan mulut. Tapi menyangkal dengan wilayah hidup yang sengaja gak diserahkan. Nah, Martin Luther jelas kata gini, iman sejati gak pernah sendirian. Ia selalu menghasilkan buah. So, iman yang sungguh menyelamatkan itu akan selalu membawa perubahan arah hidup kita. Bukan sempurna seketika, enggak. Tapi ada arah untuk tunduk, ada peperangan melawan dosa, ada penyangkalan diri, ada keinginan untuk taat. Kalau seseorang bilang gini, aku percaya Yesus, ya, aku percaya Yesus. Pertanyaan berikutnya, apakah hidupmu sedang bergerak di bawah pemerintahan Yesus? Karena iman Kristen bukan hanya percaya kalau Yesus itu ada. Semua juga bisa percaya kalau Yesus itu ada. Tapi menerima bahwa Yesus itu berhak memerintah kita. Nah sekarang, dengarkan saya ini penting. Kasih karunia sejati gak pernah bertentangan dengan kekudusan. Katakan kekudusan. Justification selalu diikuti sanctification. Gak pernah terpisah. Allah yang membenarkan, Allah juga yang akan menguduskan. Artinya gini, gak mungkin seseorang sungguh dibenarkan, tapi sama sekali gak ada pekerjaan pengudusan. Bukan berarti langsung sempurna, enggak. Tapi ada proses nyata. Itulah yang disebut progressive sanctification. Ada benturan hati. Ada pasti. Ada hati kita berkecamuk terus. Ada. Tapi selalu ada pertobatan. Dan selalu ada perubahan arah. Keselamatan sejati gak hanya mengubah status di hadapan Allah. Tetapi mulai mengubah hati kita manusia. Dan akhirnya yang terpenting adalah, apakah Kristus adalah pusat hidup kita? Apakah Kristus adalah pusat hidup kita hari ini? Nah, Yudas menutup ayat 4 ini dengan perkataan Yesus Kristus adalah satu-satunya penguasa dan Tuhan. Ini berarti semua pergumulan kita, semua peringatan akan kesesatan, semua panggilan menjaga iman akhirnya kembali ke satu pernyataan. Yaitu apa? Siapa yang sungguh memerintah hidup kita? Karena inti pertarungan bukan sekedar debat aja. Bukan sekedar siapa yang lebih pintar secara teologi, enggak. Tapi apakah Kristus sungguh menjadi pusat dalam hidup kita?
Dan benar-benar kita bisa mengatakan Christ is enough for me. Semua ajaran yang menjauhkan Kristus dari pusat, sehalus apapun bunyinya, adalah sesat. Katakan sesat. Dan pada akhirnya akan apa? Menghancurkan. So, bahaya terbesar bukan ketika gereja dibenci dunia. Udah biasa gereja dibenci dunia. Tapi ketika gereja mulai nyaman dengan ajaran yang tidak lagi membuat Kristus tetap Tuhan. So, di dalam Yudas ini kita dipanggil, kita dikasihi, kita dipelihara, kita dipanggil berjuang, kita diperingatkan terhadap penyimpangan. Semua itu hanya mungkin kalau ada pertukaran di atas kayu salib. Kita udah belajar the great exchange sebelumnya. Kita dapat dipanggil karena Kristus pernah ditolak. Kita dapat dipelihara karena Kristus pernah menanggung hukuman yang seharusnya memisahkan kita. Yudas membuka perkataan dengan kata dipanggil. Tetapi panggilan keselamatan gak muncul dari ruang yang kosong. Agar orang berdosa dipanggil masuk, Kristus terlebih dahulu berjalan ke arah salib. Yesus masuk ke wilayah kutuk. Yesus terima penolakan. Dikatakan, Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabatani. Kenapa? Supaya manusia seperti kita yang seharusnya ditinggalkan, justru dipanggil mendekat. Kita menerima undangan karena Kristus sudah menanggung pengasingan. Kita juga dikasihi karena Kristus telah menanggung murka. Kasih Allah yang dalam Yudas bukan kasih murahan. Kasih itu mahal banget. Karena kasih Allah gak meniadakan keadilan. Keadilannya semua dipenuhi di salib. Kasih dan keadilannya bertemu dan berciuman di salib. 2 Korintus 5 mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Kita. Inilah great exchange. Inilah pertukaran terbesar itu. Kristus mengambil yang menjadi milik kita. Sehingga sekarang kita menerima milik Kristus. Ia menerima hukuman supaya kita hari ini menerima penerimaan. Ia menerima murka supaya kita menerima kasih-Nya. Amin. Kita dipelihara karena Kristus juga pernah mengalami keterpisahan. Yudas berkata kita dijaga, tapi penjagaan itu lahir karena Kristus masuk ke tempat yang gak terjaga. Di salib, Kristus menanggung seluruh konsekuensi dosa. Supaya gak ada penghukuman lagi bagi miliknya. Dikatakan di Roma 8 ayat 1, gak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. No more condemnation. Dengarkan, kita aman bukan karena hidup kita selalu stabil, tapi karena hukuman sudah jatuh penuh kepada Kristus. So, kita berjuang mempertahankan iman karena Kristus sudah lebih dulu berjuang sampai darah mengalir dari tubuhnya. Yudas berkata berjuang untuk iman. Tapi sebelum gereja berjuang, sebelum kita berjuang, Kristus sudah berjuang terlebih dahulu. Bukan di lintasan atletik, bukan di gelanggang olahraga enggak, tapi di Taman Getsemani. Di hadapan murka Allah di atas kayu salib. Ia berjuang sampai darah mengalir dari tubuhnya. Jadi perjuangan kita hari ini bukan untuk menambahkan karya Kristus. Tapi respon terhadap kemenangan Kristus. Kita berjuang bukan untuk menuju kemenangan. Kita berjuang dari kemenangan salib. Kita berjuang karena kita sudah menang. Siapa yang membuat kemenangan itu? Dia, Kristus,
yang memberikan kemenangannya itu untuk menjadi milik kita. Sehingga hari ini kita bisa hidup dan kita bisa menang. Dan guru palsu bisa menjual kasih karunia murahan. Tapi salib Kristus menunjukkan kasih karunia yang sangat mahal. Yudas mengecam orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Kenapa serius? Karena kasih karunia dibayar mahal oleh Yesus di atas kayu salib dengan sempurna. Setiap kali dosa dianggap ringan. Setiap kali dosa kita sepelekan. Setiap kali kita berkompromi dengan dosa. Sebenarnya salib sedang kita remehkan. Sebenarnya salib sedang kita remehkan. Karena setiap pengampunan itu menelan harga darah anak Allah. Gak ada kasih karunia murah ketika harga pengampunan adalah tubuh Kristus sendiri yang diserahkan buat setiap kita. Gak ada, guys. Gak ada kasih karunia murah. Harga pengampunan adalah harga tubuh Kristus sendiri yang diserahkan bagi setiap kita. Kristus mengambil posisi orang yang layak dihukum seperti kita. Supaya orang yang layak dihukum menerima posisi anak yang dipanggil, dikasih, dan dipelihara. So itulah pertukaran di atas kayu salib. Kristus ditolak supaya kita dipanggil. Kristus menanggung murka supaya kita dikasihi. Kristus menanggung hukuman supaya kita dipelihara. Kristus menang atas dosa supaya kita dimampukan untuk berjuang. Seorang tahanan dibebaskan bukan karena pintu penjara tiba-tiba terbuka. Enggak. Karena ada seseorang yang mengambil tempatnya. Karena ada seseorang yang menggantikannya. Itulah Injil. Kita bisa keluar karena Kristus masuk. So, seluruh surat Yudas hanya masuk akal jika kita ingat satu hal. Gereja berdiri hari ini karena Kristus pernah berdiri sendirian di bawah hukuman. Thank you. Pertanyaannya sekarang buat kita. Apakah saya yakin identitas saya ada di dalam panggilan Allah? Apakah saya sedang bertumbuh dalam menjaga iman? Apakah saya mengenali ajaran yang menyimpang? Apakah kasih karunia membuat saya semakin kudus? So, gereja hari ini gak pernah kekurangan informasi. Yang kurang adalah kewaspadaan rohani. So, Yudas berkata, engkau dikasihi, engkau dipelihara, tapi juga dipanggil untuk berjuang. Karena iman sejati itu gak pernah pasif. Soli Deo Gloria. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau menyadarkan setiap kami bahwa terlebih dahulu kami itu dipanggil. Kemudian kami dikasihi dan dijaga dan dipelihara. Setelah itu semua, itu adalah modal kami untuk kami berjuang. Membela dan mempertahankan iman. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih karunia, untuk anugerah-Mu. So hari ini Tuhan, kami mau bertobat. Ketika kami masih
mau mempertahankan diri kami sendiri. Kami mau mempertahankan kenyamanan kami sendiri. Kami sadar bahwa ada darah yang sudah tercurah untuk menggantikan setiap kami di atas kayu salib. Dan setiap kami meremehkan dosa-dosa itu. Ketika kami kompromi dengan dosa-dosa itu. Ketika kami memilih kenyamanan kami daripada penyangkalan diri. Sebenarnya kami lagi meremehkan salib-Mu, Tuhan. Darah-Mu begitu mahal di atas kayu salib buat setiap kami. Darah-Mu tercurah buat setiap kami. Engkau yang gak berdosa dibuat menjadi berdosa untuk kami semua yang berdosa hari ini, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, atas kebebalan kami. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Terima kasih karena Engkau sampai hari ini masih tetap mengasihi kami. Meskipun kami sebenarnya gak layak untuk dikasihi, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayo di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.